Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan belajar masih di bab ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan konsep pemisahan campuran. Lalu yang kedua siswa dapat menyelidiki proses pemisahan berbagai jenis campuran. Untuk materi yang dibahas yaitu tentang pemisahan campuran. Oke, kita langsung ke materinya. Di pemisahan campuran ini, kita akan belajar tentang yang pertama ada filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan. Lalu kita juga belajar tentang evaporasi, penguapan. Lalu distilasi atau penyulingan, kemudian kristalisasi atau pengkristalan, lalu sublimasi, ini peristiwa menyublim, kemudian kromatografi, pemisahan warna atau krom, lalu sentrifugasi, pemisahan zat atau campuran dengan menggunakan prinsip sentrifugal, seperti itu. Yang pertama kita ke filtrasi dulu. Filtrasi ini adalah penyaringan ya, jadi dia itu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran-ukuran partikel zat yang tercampur. Jadi bisa dipisahkan secara fisik aja. Nah, dia ini berfungsi atau bertujuan untuk memisahkan zat padat dari suatu campuran kasar atau suspensi. Jadi campuran yang terbedakannya itu mudah. Nah, untuk proses filtrasi itu seperti ini. Di sini ada campurannya, ada dua zat yang terbedakan ya. Kemudian dia dituang ke sini. Ini adalah corong. Ini yang luarnya corong, dalamnya ini adalah filternya. Supaya bisa tersaring. Gitu. Filter ini untuk penyaringnya. Makanya namanya filtrasi, karena dia pakai filter. Kemudian yang tertuang, yang masuk ke sini, ini adalah cairannya aja. Jadi bagian zat yang kasarnya itu tersaring di filter. Sedangkan yang cairnya bisa lewat. Seperti itu. Ini namanya filtrat. Ini hasil dari filtrasi namanya filtrat. Kemudian yang ada di sini, bagian kasarnya itu adalah residu sisanya. Seperti itu. Kemudian evaporasi. Kalau evaporasi ini adalah penguapan ya, dia itu merupakan pemisahan larutan yang zat penyusun larutannya berupa padatan dan juga cairan. Jadi dia ini bertujuan untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Nah, contohnya itu adalah pemisahan antara larutan gula, garam, dan juga air. Jadi di sini larutan gula, garam, dan air tercampur, ya kan? Kemudian dipanaskan sampai menguap. Yang menguap siapa? Yang menguap duluan adalah air. Karena air itu akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Kemudian setelah mendidih, kalau terus dipanaskan, dia akan menguap. Sisanya cuma zat padatnya aja, yaitu si gula dan garam. Gitu. Lalu kemudian destilasi atau penyulingan. Ini adalah pemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi ini dilihat dari perbedaan titik didih, kemudian nanti yang mana yang titik didihnya duluan itu terpisah. Tujuannya untuk memisahkan zat yang titik didihnya lebih rendah. Nah, jadi di sini dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, ini kan ada dua zat ya, jadi punya titik didih yang berbeda. Yang titik didihnya lebih rendah, dia bakalan menguap duluan. Ya, yang titik didihnya lebih rendah, jadi baru panas sedikit dia udah mendidih itu, dia bakal menguap duluan. Kemudian setelah menguap, dia bakal mengalir ke sini uapnya. Nah, di sini akan didinginkan. Jadi di sini terjadi pengembunan sehingga dia jadi cair lagi. Lalu keluarlah di sini ini hasil penyulingannya seperti itu. Jadi yang mendidih duluan yang ke sini. Terus nanti sisanya adalah yang titik didihnya lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya ke kristalisasi. Kalau kristalisasi ini adalah pemisahan zat padat dari larutannya sehingga mengkristal, yaitu bertujuan untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Nih, contoh kristalisasi itu terjadi pada proses pembuatan garam. Jadi di sini di pembuatan garam itu kan garam terbuat dari air laut ya. Dari air laut kemudian ditaruh di meja garam sini. Jadi turun-turun-turun di meja garam.
Kemudian di meja garam ini kan dia didiamin di ruang terbuka ya. Jadi ada cahaya matahari dan juga angin di situ. Di sini dipanaskan, kemudian airnya itu akan menguap. Lalu tinggal terbentuk endapan-endapan garam yang nantinya bakal lama-lama itu mengkristal menjadi kristal garam seperti itu. Lalu berikutnya sublimasi. Kalau sublimasi ini adalah penyubliman, yaitu pemisahan campuran yang terdiri dari komponen yang dapat menyublim dan komponen yang tidak dapat menyublim. Jadi dua komponen, yang satu itu bisa langsung dari padat jadi gas, yang satu lagi enggak. Tujuannya itu untuk menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Tadi ya, dari padat langsung jadi gas. Seperti itu. Contoh nih, misalnya kita punya kapur barus, tapi ternyata kapur barusnya itu jatuh di tumpukan pasir dan kapur barusnya itu udah pecah-pecah. Kalau mau nyari kapur barusnya kan susah. Terus gimana caranya? Caranya adalah dipanaskan. Kalau pasir dipanaskan itu dia nggak bakalan menyublim, alias nggak bakal jadi gas. Tapi kalau kapur barus dipanaskan dia bakal jadi gas. Jadi dia jadi gas. Kalau gas kan terbangnya ke atas ya. Jadi udara panas itu bergeraknya dari bawah ke atas. Makanya uap panas itu dari bawah ke atas. Tapi kalau udara dingin dari atas ke bawah. Jadi dari sini si kapur barusnya menguap ke atas, di atas dia itu ada es batu, jadi dingin. Akhirnya dari gas di sini jadi padat lagi. Nanti menempel di bawah sini kapur barusnya, sedangkan pasirnya tersisa masih di bawah, karena pasirnya nggak bakalan menyublim. Seperti itu. Kemudian kromatografi. Kalau kromatografi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan warna yang memiliki kecepatan atau laju yang berbeda, yaitu tujuannya untuk memisahkan campuran berdasarkan warnanya. Jadi biasanya warna itu punya laju yang berbeda ya. Biasanya dalam satu warna itu dia itu merupakan campuran dari warna-warna lain. Jadi misal di sini warna hijau, ternyata ketika dia itu dicampurkan dengan sebuah larutan, warna hijau itu akan terdiferensiasi atau terbedakan menjadi tiga warna di sini. Ada warna hijau, oranye, dan juga pink ya. Kemudian ternyata mereka itu warna dasarnya ini yang menyusun suatu warna itu punya laju yang beda. Jadi pas dicampur di air itu di larutan, dia bakalan punya kecepatan yang berbeda-beda. Sehingga dia di sini keluarnya itu hijau duluan, artinya laju hijau itu lebih cepat, lalu baru oranye, lalu baru yang terakhir itu yang pink. Gitu. Jadi kromatografi ini pemisahan warna dari kecepatannya seperti itu. Lalu ada sentrifugasi. Kalau sentrifugasi ini merupakan pemisahan campuran zat padat atau cair dengan zat padat dengan cara memutar, sentrifugal, jadi diputar. Ya, ini bertujuan untuk memisahkan suspensi atau larutan yang seperti darah gini. Jadi darah itu kan susunannya nggak cuma darah doang ya, isinya ada plasma darah, kemudian ada hemoglobinnya, kemudian mungkin kalau misalnya darahnya nggak sehat itu ada garamnya dan sebagainya. Gitu. Ada macam-macam zat yang di dalam darah doang aja. Nah, misalnya kita mau tahu nih seseorang itu punya penyakit apa sih, mau dicek sampel darahnya. Nah, itu diceknya dengan menggunakan sentrifugasi ini. Jadi diputar sampai nanti dia itu ada endapan-endapan yang terpisahkan, terbedakan. Karena dia kan suspensi ya darahnya itu. Jadi dia nanti terbedakan, oh ternyata yang paling bawah adalah apa, yang paling atas apa. Setiap zat yang berbeda itu punya posisi endapan yang berbeda-beda juga. Gitu. Jadi misalnya paling bawah ternyata oh banyak sekali garamnya, darahnya banyak garamnya, tapi dia di darahnya banyak garam, maka harus diberikan apa, treatment apa, seperti itu. Jadi itu untuk pemisahan campuran. Nah, kita sudah membahas semua materi di bab ketiga ini. Selanjutnya kita akan belajar masuk ke bab keempat, yaitu tentang suhu, kalor, dan juga perubahannya. Seperti itu. Jadi materi kita cukup sekian hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.